Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yaitu upaya untuk membentur-benturkan pendukung Amin karena Anies makin populer di media sosial. K-pop, Korean pop, poppers, K-popers itu suka dengan Amin dan mau dibentur-benturkan dengan pendukung Amin lainnya. Na'udzubillah ya. Coba kita bacakan, menarik ini untuk kehati-hatian. Karena begini, yang namanya pendukung itu bisa dari lapisan manapun karena itu adalah hak konstitusional. Tapi membenturkan antara satu pendukung dan pendukung lainnya itu adalah hal yang buruk ya, hal yang tidak fair. Ya, tetapi kita harus pandai juga ya menghalaunya. Oke, coba kita baca ya. Partai sosmed dan antek-anteknya diduga ingin propaganda Anies Bubble untuk jatuhkan nama Anies Baswedan. Jadi partai sosmed ini konon sudah terafiliasi dengan salah satu calon ya. Wah, huge money ya, if I'm not mistaken ya. Bang Refli baca chat gua ahaha. Oke, Babe Haldo aja. Oh, ini Babe ya? Oke, Be. Makasih Be ya. Nanti saya ini Be ya. Tapi saya mau baca ini dulu Babe Aldo ya. Oke, coba kita kilat.com. Kilat.com, kemunculan Anies Bubble agaknya membuat pendukung paslon lain ketar-ketir. Partai sosmed diduga ingin propaganda kemunculan Anies Bubble. Sebuah grup di Telegram dengan nama Login Terbuka diduga diinisiasi oleh partai sosmed membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan di mata K-popper. Diketahui Anies Bubble diinisiasi oleh K-popper untuk seru-seruan dan mendapatkan simpati yang meluas yang diduga akan berpengaruh pada suara Anies Baswedan di pemilu 2002 ampe. Partai sosmed diduga sebagai pendukung 02. Ia dan beberapa anggota di dalamnya berupaya membangun narasi negatif tentang Anies Baswedan dengan tujuan agar K-popper berhenti mendukung Capres 01. Hal ini diketahui dari bocornya tangkap layar percakapan di dalam grup tersebut. Timnas Amin Iman Syafei membagikan tangkap layar salah satu percakapan yang memberikan ide untuk menjatuhkan Anies di mata K-popper. Caranya masuk ke Anies Bubble tuh. Nah, kalau mereka lagi ngobrol, share aja video-video FPI pas demo nolak konser. Kasih narasi Anies didukung kelompok radikal yang suka demo. Entar kalau ada band K-pop tampil di Indonesia bahaya kalau batal karena di demo mereka. K-popers kebanyakan ABG labil, pemilih pemula jadi takut-takutin aja, ujar sebuah akun yang nama penggunanya ditutupi. Percakapan itu merupakan sebuah balasan dari pertanyaan yang disampaikan oleh akun bernama Michael di grup yang sama. Gimana ini kita mau ngimbangin K-popernya 01, masalahnya Om K-popernya 01. Masalahnya Om partai sosmed udah sering berantem sama K-popper Twitter. Mau guide suara mereka udah susah, kata akun Michael. Apalagi mereka ini jago kalau bikin buzzword gitu. Bisa-bisa malah gerakan ini berkembang sampai putaran 2, ujarnya lebih lanjut. Luar biasa ya perangnya sampai begini ya. Menarik ini. Kita coba bacakan lagi. Kemudian sebagai informasi, Anies Bubble merupakan sebuah akun yang dibuat oleh pendukung Anies yang diduga seorang K-popper. Oh begitu. Saya baru tahu ya. Anies Bubble mengadopsi budaya penggemar kepada idol K-pop yang sering berbagi informasi soal artis favorit mereka. Dalam cuitannya, Anies Bubble berusaha menerjemahkan siaran langsung TikTok Anies Baswedan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemunculan Anies Bubble menarik simpati kalangan K-popers dan diduga membuat pendukung lawan waspada. Sampai gitu-gitunya ya.
Bang Refli nggak baca chat gua. Ahahaha. Ya ini Babe ya, saya baca Babe. Babe Aldo AJ 135 ya. Jadi saudara sekalian, memang kita menyaksikan sebuah fenomena di akhir dan awal tahun ini, akhir 2023 dan awal 2024. Anies ketika main live TikTok itu merajai sosial media. Gemoy kalah, kemudian Ganjar yang dulunya jago TikTok ya, suka joget-joget, nari-nari, kalah. Jadi Gemoy suka nari, Ganjar juga suka nari, kalah dengan Anies jadi abah bagi kita semua, atau Pak Anies, Pak Anies ya. Itu luar biasa pengaruhnya dan ini bagus banget ya. Oke ya. Dan itu rupanya menggelisahkan juga ya pihak-pihak tertentu untuk kemudian mengadu domba antara pendukung K-pop ya, K-popers dengan FPI. Kita harus pahami saudara sekalian, FPI itu demo apa ya? Mereka mendemo itu memperjuangkan prinsip yang benar. Tidak pernah mereka mendemo misalnya pertunjukan-pertunjukan musik yang tidak membawa misi yang bertentangan dengan Pancasila tentunya. Kalau misalnya membawa misi mengakui LGBT misalnya, ya kita kan nggak bisa terima. Coba di antara kita siapa yang terima LGBT ya? Jadi kalau ada grup band yang kemudian mempromosikan LGBT ya tentu tidak akan diperbolehkan. Perkara kemudian tetap manggung ya itu berarti perjuangan belum berhasil, kan itu saja. Toh buruh setiap saat juga berdemo. Kenapa kita selalu alergi dengan demo kalangan Islam tapi demo buruh tidak alergi kita? Padahal di zaman dulu selalu yang dituduh demo buruh ditunggangi kelompok kiri kan begitu. Sekarang kemudian kita alergi dengan kelompok kanan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa masa orang memperjuangkan keyakinannya dalam negara Pancasila ini kemudian dibentar-benturkan ya. Insya Allah kalau misalnya ada konser band ya tidak akan dilarang, tidak akan diapa-apakan sepanjang konser tersebut tidak mempromokan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau mempromokan LGBT ya sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mau LGBT di Indonesia ini? Coba berani nggak tunjuk tangan ya? Kan saya kira enggak ya. Oke. Ya ada 1-2 yang berani ya bahwa dia adalah LGBT. Tetapi sekali lagi secara umum rakyat Indonesia belum boleh tidak bisa menerima LGBT karena ya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang masih bersandarkan pada nilai-nilai agama. Ya, sekali lagi K-popers jangan mau dibenturkan dengan FPI. Ya. FPI orang-orang baik, saya mengenal mereka dengan baik ya. Korupsi enggak, apa enggak ya. Kalau mereka demo ya buruh juga demo, mahasiswa juga demo ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Oke, yang relevan ya saya mau bacakan ya. Nanti back to ke Babe Aldo ya. Coba kita back kita sudah saya bacakan B ya. Nanti saya kalau ada Babe nanti saya akan buka. Oke. Cara licik cuma dipakai orang-orang gak mampu ya. Kemudian semoga abah demokrasi sehat selalu. Bang Era keren cerdas, salam akal sehat, amin. Tidak perlu cerdas untuk memilih abah Haji Anies, cukup dengan waras. Tidak harus cerdas, bukan tidak perlu. Tidak harus cerdas untuk memilih abah Anies ya. Ya, maka cukuplah kita waras ya, gitu. Kemudian all in amin aja sayang mah. Refli Harun harus dilaporkan
ITE itu akun Twitter partai sosmed. Tiap jam bikin black campaign, hoax, provokasi, sara, termasuk isu Rohingya juga. Tolong tim hukum admin bertindak segera bang. Entahlah ya, saya ini bukan orang yang selalu suka dengan lapor-melapor ya. Kalau memang narasi kita balas dengan narasi ya. Jangan membalas narasi dengan polisi. Dan narasi kalau tidak mampu membalas narasi dan kemudian kita mempolisikan, ya kita akan sama buruknya. Padahal itu yang saya selalu wanti-wanti ya. Tetapi memang kalau mau melaporkannya ke Bawaslu ya. Apakah ini akun yang disertakan sebagai akun yang, kan gini, waktu pendaftaran kan menyertakan akun sosial media sebagai akun yang mengkampanyekan. Kalau misalnya memang partai sosmed sudah di-guide oleh 02 tapi tidak dilaporkan, nah itu yang kemudian bermasalah ya. Oke. Apalagi ya? Gak mau punya pemimpin yang gak punya gagasan, yang gagas. Allah, I love you ya. Nggak mau punya pemimpin yang punya gagasan, yang gagasannya mau nerusin ide presiden sebelumnya, saking nggak ada gagasannya, nanam singkong aja perlu uang puluhan T, gagal pula. Oke. Makin tertekan saya membacakan komentar-komentar yang banyak ya. Ada di TikTok, ada di YouTube, ya, ada di RH Podcast ya. Oke, kita santai ya. Karena saya ingin salah satunya adalah kita bebaskan hidup kita ya untuk bersosial media tapi secara sehat ya. Jadi kita bersosial media secara sehat, insya Allah ya. Yang relevan lah, yang kira-kira mendidik saya akan bacakan ya. Oke, coba. Oke. Mundur Wir, presiden kita itu Anies Baswedan, bukan yang mengemis jabatan dari Paman Usman ya. K-pop dibenturkan dengan FPI, pikiran licik dan di luar akal sehat, dungu. Pendukung nomor 2, mereka tidak punya otak untuk berpikir bersaing dengan jantan, buatlah seperti Pak Anies. Apa banyak yang nonton enggak? Iya sih ya, harusnya kan kita berpikir jangan melakukan intervensi yang merusak, tapi cobalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya Anies berkomunikasi dengan melalui TikTok, ya coba, Pak Mahfud sudah mencobanya kan. Kemudian tinggal Prabowo, tinggal Ganjar ya. Jadi bukan berarti merusak kohesivitas sosial. Jadi jangan sebentar-bentar kita merusak kohesivitas sosial ya. Oke, saya mau narasi harus diselesaikan dengan diskusi, Bung. Iya, begitu ya. Jangan dengan polisi. Hati-hati berkomentar karena menunjukkan jati diri Anda. Boleh komen dengan santun dan based on data ya. Saya merekomendasikan seperti itu ya. Kemudian manusia biasa, kenapa sih Prabowo ini bernafsu sekali berkuasa, menghalalkan segala cara dengan black campaign, hoax, fitnah Anies. Kok begini ya, watak order baru bang, padahal sudah bau. Oke, tidak boleh ngatain ya, tapi boleh memprotes. Asal Bang Refli Harun pandai membuat narasi yang logis bagi pemilih pemula untuk merubah pemikiran mereka tentang gimmick Prabowo. Kebanyakan pemilih pemula tidak tahu banyak tentang track recordnya. Ya makanya Anies kan datang ke TikTok ya. Biar kemudian orang tidak lagi hanya sekedar gimmick-gimmickan ya, tetapi substantif. Mana lagi nih kumis sama topi? Suka saya melihatnya. Kumis sama topi itu lucu banget ya lihatnya. Oke. Dia bilang Harun Masiku sama Refli Harun masih saudara kayaknya ya.
Kalau kalau di depannya Harun, Refli Harun, berarti saya putranya Harun Masiku dong. Saya putranya Pak Harun yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima arwahnya ya. Meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 1996, which is 29 tahun yang lalu ya, sudah berpulang hampir 30 tahun yang lalu. Oke. Free Indonesia, rakyat sudah pada menjerit. Mana Babe? Babe belum ada ya. Darah manis. Coba kita patroli Komal, coba kita ambil darah manis ya. Nur Hasan 6969 apa sudah tadi ya? Apa ini kan udah dari lama kayaknya. Coba Nur Hasan. Kita ambil Nur Hasan. Tapi sobat era sekalian, saya ingin menyelesaikan dulu live di YouTube-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas, keren jadas.